Sebelum kita ke Iron Beam, laser canggih dan terowongan di bawah bumi Gaza sepanjang 500 km, kita mengucapkan selamat atas karya luar biasa lembaga yang katanya penegak reformasi, di mana kita saat ini disuguhkan pelajaran yang sangat menyenangkan. Kita sangat senang dengan logika MK di dalam mengambil keputusan untuk keluarganya. Logika MK adalah anak kecil tidak boleh menonton film 17 tahun ke atas kecuali dia pernah melakukan adegan 17 tahun ke atas. Sangat jenius idenya. Sehingga anak di bawah 17 tahun sekarang bisa menonton dan melakukan adegan bebas. Selamat buat MK. Sekali lagi, Anda jenius. Kita lanjut diskusi kita tentang pertahanan udara. Karena pertahanan dari serangan rudal, misil, dan roket untuk sebuah wilayah itu penting. Misalnya IKN. Salah, IKN mah nggak bakal ada yang nyerang. Ini komen kok balik-balik ke sana lagi sih. Israel, kita bicara Israel. Apakah masalah pertahanan udara Israel selain sudah dijebol Hamas Iron Dome-nya? Jawabannya adalah biayanya. Setiap counter roket Israel mengeluarkan biaya $50.000 minimum. Jadi kalau satu hari diserang 1.000 roket Hamas, maka nilainya adalah $50 juta sehari. Amerika seneng banget dagang beginian. Mana peduli 5.000 orang meninggal warga Palestina, di mana 2.000-nya anak kecil. Mana peduli mereka. Lalu Israel menemukan solusi lain yang murah dan sangat efektif untuk memblokade, mengintercept serangan roket itu. Namanya Iron Beam, anti-missile laser system. Jadi apa itu Iron Beam dan bagaimana cara kerjanya? Sebuah alat penembak laser yang sangat panas keluar dari senjata seperti kamera film yang bisa memancarkan sinar laser bertegangan tinggi, dapat menembakkan dengan jarak hingga 5 km. Kelebihannya lagi, kekuatan laser tersebut adalah 100 kW atau sama dengan 1,5 kilo dinamit TNT per menitnya atau 24 gram dinamit per detiknya. Dapat dengan tepat menarget koin dalam jarak 5 km. Laser beam berkecepatan cahaya, jadi bisa dengan cepat menembak misil, roket, drone, apapun flying object yang berbahaya lainnya. Di dalam mengintercept misil, maka laser tadi bisa menarget langsung di kepala misil atau misil warhead, juga bisa menarget sayap atau sirip misil agar berbelok dan menyerang kembali ke yang menembakkan. Demikian juga pada saat menembakkan ke drone, bisa di sayapnya, bisa ke propeller atau baling-baling, atau ke warhead amunisinya. Walaupun mahal harga laser beam tersebut, namun Israel dibantu Amerika memasang dan menggunakan sebagai penutup kelemahan Iron Dome yang sudah berjalan selama 10 tahun. Biaya Iron Beam sekitar $2.000 per tembakan, sementara Iron Dome $5.000. Namun kombinasi keduanya membuat langit Israel terlindungi. Benarkah begitu? Pertahanan udara Israel masih belum bisa menangkis serangan drone jarak rendah. Syahid milik Iran itu kerap kali dengan daya ledak kecil masuk ke Israel, belum bisa diantisipasi oleh Iron Dome dan Iron Beam. Masih pusing Israel. Bayangkan kalau drone Syahid kecil-kecil masuk barengan dengan terbang rendah, jumlahnya puluhan ribu. Kayaknya Israel ambruk juga. Jadi kita lanjut. Sekarang kita ke pertahanan bawah tanah Hamas atau Hamas Tunnel System. Sistem tunnel Hamas sangat menakutkan bagi lawan perangnya karena diketahui panjangnya hampir 500 km. Sebuah mahakarya engineering yang sangat hebat. Apa gunanya tunnel terowongan bawah tanah tersebut? Kalau Israel menahan dari serangan udara menggunakan Iron Dome dan Iron Beam, maka Hamas memakai yang lebih murah dan lebih handal, pakai perut bumi. Ada beberapa manfaat dari tunnel Hamas tersebut. Yang pertama adalah mendukung perang militer atau kinetic military operation. Kemudian untuk menghindari blokade dengan bisa tetap mengirim makanan, senjata, dan orang keluar masuk Gaza. Dan yang tak kalah penting adalah untuk keuntungan perang psikologi. Karena dari tunnel keluar masuk, serangan bisa dari mana saja yang tidak diketahui musuh pada saat perang kota dan perang darat. Sebenarnya tunnel ini strategi perang kuno. Dalam sejarah Gaza, tunnel sudah dipergunakan sejak perang tahun 300-an sebelum Masehi. Zaman perang Alexander the Great, bangsa Palestina di Gaza sudah menggunakan tunnel untuk pertahanannya. Ternyata tidak mudah menaklukkan Gaza. Di zaman Alexander the Great tersebut yang memperkirakan akan mudah menaklukkan jalur Gaza, bahkan 100 hari dikepung tentaranya, Gaza tidak takluk juga. Setelah berhasil masuk Gaza, Alexander tidak dapat apa-apa karena Palestinian sudah bergeser ke semenanjung Sinai lewat tunnel.
Di tahun 1980-an, secara diam-diam Palestina membangun jalur baru dan rumit di bawah Gaza. Awalnya hanya menyelundupkan barang pangan dan dagangan. Kemudian di tahun 2000, Hamas membangun dengan lebih rumit dan canggih hingga tidak bisa terbaca dengan mudah. Diperkirakan hampir $1 billion ekonomi per tahunnya yang melewati jalur tunnel tersebut, menyelundupkan barang dari Mesir seperti BBM, pangan, obat-obatan, dan lain sebagainya untuk kehidupan masyarakat Palestina di Gaza dalam 20 tahun terakhir ini. Hamas memajaki mereka yang menggunakan tunnel ini untuk ekonomi. Hamas adalah pengendali tunnel, namun pihak lain dari rumahnya boleh membangun dan mengkoneksikan dengan tunnel manapun selama melaporkan dan membayar pajak tunnel ke Hamas. Itulah mengapa rumit sekali tunnel di bawah Gaza, karena memang dibuat selama 17 tahun Israel yang memblokade dan mengendalikan wilayah Gaza, membuat masyarakat Palestina harus survive. Mereka menggali menggunakan alat tangan seadanya. Ribuan orang setiap hari diperkirakan masih mengerjakan jalur-jalur yang menambah rumitnya peta tunnel tersebut. Namun tidak bagi warga Gaza. Inilah urat nadi kehidupan mereka. Bahkan Hamas dalam 5 tahun sejak tahun 2012 membangun tunnel ke Israel. Belasan jumlahnya yang disebut offensive tunnel atau terowongan serang. Masing-masing masuk mencapai 300 meter ke wilayah Israel. Dimana kalau dilihat biaya konstruksinya bisa mencapai $300 juta karena memerlukan lebih dari 25.000 blok semen. Bagi yang ingin membayangkan berapa panjang 500 km itu adalah sama dengan setengah subway di New York atau sama dengan subway-nya di Singapura. Inilah strategi survival sebuah bangsa yang militan di bawah tekanan tetap kuat. Sahabat, siapapun Anda, yuk bantu sesama kita. Sungguh, kamu tidak perlu menjadi muslim untuk berdiri bersama Palestina. Cukup kamu jadi manusia. Peace.